duit, tapi untuk di sananya nanti spendnya berapa, ya kalau bisa jangan jor-joran, daripada ntar habis liburan pulang tiba-tiba rumahnya udah digulung. Hari gini harus bisa meringankan beban kita sendiri ya kan. Ibu-ibu itu udah paling padat pikirannya, teraganya harus ngafalin jadwal anak sekolah, harus ngafalin anak sekolah berangkatnya jam berapa, dijemputnya jam berapa. Nah kan kalau misalnya yang itu aja udah menyita pikiran, kita harus mikir dong nanti yang emang udah wajib-wajibnya kayak nyuci baju kan nggak mungkin kita tumpuk sebulan kemudian ya. Tentu seragam mau dipakai lagi gitu, walaupun banyak seragam anak-anak, seragam suami atau baju kantor suami, kan tetap dia akan pakai lagi hari-hari selanjutnya. Nah ini gimana caranya biar cepet, ringkes, padat, kitanya tetap bisa punya waktu buat keluarga. Jadi ya ini tuh kayak, aku tuh jadi kayak merasa jembatan dan penyuara buat mama-mama muda di luar sana bahwa hello, udah nggak perlu repot, nggak perlu stres kalau lagi harus ngejalanin kewajibannya ya. Kalaupun gak jadi sendiri atau harus minta bantuan ART kan komunikasi tinggal gampang. Mbak, nih ya pokoknya ya masukin aja ini ya di paling bawah ya. Habis itu tumpuk di baju kotornya, udah habis itu nyalain. Taruh airnya, habis itu nyalain mesin-mesinnya, beres gitu kan. Jadi ngurang-ngurangin kita tuh dosa juga ya, marah-marah sama orang misalnya. Mbak ini gimana sih kok busanya ngelebihin omongan tetangga gitu, saking banyaknya. Jadi ngurang-ngurangin dosa, ngurang-ngurangin capek komunikasi banyak-banyak, udah beres, tinggal kasih aja nambahnya. Tuh, udah beres. Tapi kakak sendiri pernah megang cucian di rumah? Ya megang dong mbak, masa aku sebur. Enggak Iya, ngerjain, iya asal ngerjain. tahu ya, suami aku tuh tipe orang yang ya, ntar dia kan udah tahu pada ya kalau gantungan bajunya aja harus sama warnanya, harus ngadepnya tuh ke arah yang sama. Jadi kayak perkara lipetan kerah tuh mengsol dikit, sama dia dikeluarin, disuruh cuci ulang. Gimana coba tuh mbak biar tetap merekat di dalam rumah aku, nggak minta resign setelah 2 jam kerja. Tentu ibu rumah tangga lah yang harus merekatkan hubungan itu. Nah kan yang kayak gini-gini tuh meringankan beban gitu. Jadi ya udah menurut aku ngejawab dan jadi solusi buat kita, apalagi sekarang banyak wanita bekerja kan. Jadi pulang kantor misalnya capek, nggak usah repot kalau yang belum ada ART, tinggal cemplung-cemplungin aja. Yang ada ART pun udah tinggal ngecek, karena ini kan mempersingkat waktu cuci. Misalnya kalau misalnya cuciannya pakai deterjen takran tuh kan repot, ntar salah lagi juga, ntar putih-putih, suami lagi kan, ini kenapa nih baju putih-putih? Salah. Kalau ini nggak pakai salah, jadi mempersingkat kesalahan istri gitu. Berarti suami kritis juga ya terhadap hal kayak gitu ya? Oh my god, ya ampun, jangan sedih deh sampai beli mesin laundry, mesin disinfektan buat baju. Kenapa? Emang karena OCD juga nih. Iya benar, dia kayaknya ada OCD deh. Oh cakep deh, nggak deh. Tapi kan kalau OCD itu kan ya memang jadi satu kebiasaan ya, maksudnya jadi nempel di dari kebiasaan kayaknya. Mungkin aku salah, tapi yang ngerti pakar psikologi. Pokoknya intinya ada orang yang punya kebiasaan maunya ngeliat yang bersih-bersih, rapi-rapi. Kalau ngeliat ada yang sedikit miring atau ngeliat ada yang sedikit kurang rapi tuh jadi dia terganggu gitu. Nah, suami aku kayaknya anak aku yang suka rapi banget dan dilihatnya dari mainan. Jadi kalau mainan tuh dia susun ada ya 2. Tapi kalau masalah kebersihan mereka belum nurun ya, masih bapaknya pertama dan utama. Jadi sangat amat jadi concern juga buat kita emang yang hidup sama orang yang sangat concern banget sama kerapihan, kebersihan gitu. Sebenarnya dia orangnya gitu dari dulu, cuma kan baru ketahuan pas nikah, waktu baru tinggal bareng ya dia jadi tahu. Oh emang nggak bisa ngelihat yang berantakan, ngelihat yang nggak rapi, urutan baju beda warna aja nggak bisa. Jadi emang bener-bener aku harus beradaptasi ke kebiasaannya dia, karena kan emang bagus juga kan, punya rumah bersih, rumah bagus, kebiasaan baju-baju naruhnya juga bersih, wangi. Nah itu yang dia utamain gitu. Jadi ya kita harus pikir gimana caranya biar baju ini bersih-bersih semua, rapi-rapi semua, sesuai dia pengen tanpa dia harus ngomel dulu gitu. Oh ini kan formulanya kan kecil nih, suka dibuat traveling juga. Seperti apa sih Bu Ayu? Kalau traveling mendapatkan langsung dari situ. Ya kalau misalnya kita pergi yang agak jauhan gitu kan pasti kan jarang bawa asisten gitu kan. Ini udah ini kan bisa segini ada 16-an gitu kan. Atau kalau misalnya mau dipakein poket-poket yang kecil tuh kan ada tuh, tinggal masukin aja. Tinggal masukin gitu, karena daripada ngelondri di hotel kan mahalnya. Juga suka diomelin, main sih ngelondri, jadi sendiri aja.
banyak waktu yang harus kita ini buat nginin anak gitu. Kalau saya repot lagi ya gitu deh curhatan itu. Wah, tapi kan sempat ke Jepang juga Pak, jadi celebrity juga kan, terus banyak juga job-job. Nah terus kesibukannya kan banyak. Nah gue masih sempat mikirin rumah tangga juga nggak sih, gak nyerahin semuanya ke rumah ke asisten rumah tangga. Bukan masih, karena emang harus ya, karena lebih tanya dulu lah. Jadi ya apa itu yang namanya teori-teori duduk manis jadi putri tuan putri gitu kan. Aku ingin menjadi manja tapi aku harus seperti ninja. Karena dia akan selalu tanya anak-anak pulang jam berapa gitu. Terus misalnya ada anak batuk, udah ke dokter belum, obatnya apa, itu aku harus bisa jawab. Walaupun nanti misalnya aku kerja terus yang ngerjain misalnya orang rumah, tapi aku udah harus tahu. Jadi suami aku sebenarnya aku kayak ya kepala suku ya. Dia harus tahu semuanya dan aku harus bisa jawab semuanya. Walaupun yang kerjain misalnya bukan aku gitu. Jadi ntar dia bilang ini, kenapa udah habis gitu. Mau apapun itu, mau beras, mau deterjen, kenapa mau habis gitu. Jadi dia tuh karena mungkin backgroundnya hospitality ya, jadi dia mungkin kebiasaan sama hal-hal tuh detail. Jadi aku juga harus bisa keep up sama itu. Jadi nggak bisa tuh yang kayak nggak tahu tuh si Mbak belum ngerjain gitu. Celana aku kok belum ada. Gitu. Celana bapak mana? Itu selalu deh celana dia mana. Ini yang tanyain baju dia kenapa belum naik. Nah itu aku harus udah tahu jawabannya. Karena kalau nggak tahu aku cuma nggak sakit. Berarti juga yang ngurusin kayak baju bulanan gitu kan, nggak nyerahin ke apa ya. Nggak bisa dia bukan berarti jadi dia tuh mau ngedidik juga, bukan berarti kita ada uang terus ya udah kita merem aja, nggak bisa gitu. Ini uang berapa setiap bulan dikeluarin buat beli apa aja, terus kenapa bisa tengah-tengah habis. Misalnya Mbak minta saus gitu, habis Pak, kok bisa habis, gimana gitu kan, harusnya dibeli sebelum habis. Berarti itu yang disalahin gue. Pastilah. Ayo ada bukan yang ngecek. Kemarin liburan ke Jepang itu ribet nggak sih, apa packing Jangan ditanya pasti. 2 minggu ya lama banget ya, tapi nggak apa-apa. Seru yang namanya liburan kan ini buat anak ya, kadang-kadang bukan buat kita, karena kita udah capek udah lodok. Tapi kalau anak main seneng ya udah, kemarin tuh konsepnya ngajak anak main. Nah kalau anak main kan gitu kan, tahu sendiri dong kalau main gimana, sedikit kecipratan, kita lebih keringetan. Jadi emang kita tuh udah harus bisa mikir, nggak bisa tuh tiba-tiba anak tuh nggak punya baju nih, nggak bisa. Kita harus sudah punya solusinya. Jadi makanya tadi kalau si Pak Bas bilang jadi ibu itu atau istri itu decision maker, bener, karena dialah kunci semuanya. Jadi keadaan keluarga tuh tenang, nyaman. Barbie, kenapa Barbie? Pelanda seperti Barbie lagi Barbie kan lagi di mana-mana nih. Ya namanya juga content creator kan yang lagi hype itu yang dicoba. Jadi makanya, tapi se-hype-hype-nya kita sebagai content creator kan tetap core-nya tuh kan rumah kan. Nah, pokoknya pastiin yang di rumah itu tepat lah, semua barang-barang yang aku pakai di rumah itu tepat dan yang pasti irit ya kan. Pokoknya pastiin barang-barang harus bersih ya kan, baju hilang nodanya, tetap warnanya nggak berubah dan wangi. Karena kalau nggak wangi juga ditanya, ini kenapa nggak wangi? Ini kenapa kemarin kuning? saya pas di Jepang suami sempat fobia ketinggian itu gimana sih? Ya gitu, dia emang orangnya agak terlalu. Tapi kalau naik pesawat dia senang, kenapa ya? Tapi kalau dikit takut gitu. Tapi Bu Ayu tonton untuk Aku paksa. Walaupun ada yang bilang itu fobia, aku nggak tahu ya dia udah masuk ke stage fobia atau belum. Tapi aku bilang bisa aja cuma gitu doang. Gitu. Sementara kalau naik roller coaster tugas aku nemenin anak. Nggak apa-apa, aku ikhlas. tapi liburan di Ayu misal Barbie, ya dulu waktu kecil main lah, dulu kan kita zaman dulu kan kita suka main Barbie, ganti bajunya gitu. tapi Dulu nggak terlalu sekarang. tapi liburan ini jadi hiburan buat Bu Ayu sama anak-anak nanti, maksudnya kayak setiap tahunnya nanti bakalan ada liburan ke luar negeri ya? Sebenarnya harus kayak gitu, cuma kan dari kemarin tuh kan aku kerja segala macam, tapi kayaknya udah mulai anak-anak udah makin gede, udah makin ngerti, jadi emang aku mesti difokusin kalau kita harus punya waktu bonding sama anak-anak di luar waktu di rumah ya gitu kan. Karena di rumah tuh banyak kan kita tuh ngelakuin hal-hal domestik gitu, kayak misalnya aku, Mbak ini makanan udah belum? Mbak ini mas ini udah dicuci belum? Mbak ini gitu. Jadi kalau liburan kan agak lebih enteng yang kayak gitu-gitunya, walaupun capek secara tenaga. Ya harus lah, mau di dalam negeri, mau di manapun tetap harus liburan tuh. Kalau liburan tuh ada budget khusus gak sih, atau karena bawa suami jadi udahlah belanja suami yang khusus? Budget buat nentuin liburan kemana, tiket pesawat segala macam, tempat atau pasti kan tentuin, tapi untuk di sananya nanti spendnya berapa, ya kalau bisa jangan jor-joran, daripada ntar habis liburan pulang tiba-tiba rumahnya udah digulung. Tapi
beda nggak sih belanja bareng suami sama belanja sendiri? Jadi Ya pasti beda. Puas-puaskan masa belanja bareng suami. Kalau belanja sendiri kita cari yang ekonomis 49.000 buat 5-7 kilo. Jadi harus dipikirin. Ini makanya solusi buat ibu-ibu. Kalau buat ada bapak-bapak ikut belanja, ambil aja apa yang di dompet, di kartu kreditnya, di debit card. Tapi kalau dari anak-anak sendiri ada pemaksaan kayak harus Ya sih, mereka quality time itu. nggak, anak-anak aku emang kita biasain nggak yang biasa minta-minta gitu, tapi harus kalau dikasih bersyukur, kalau nggak dikasih ya berarti ya udah terima aja, emang nggak bisa gitu.